Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'lim wat ta'allum wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. Insyaallah kita akan belajar tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan benar, dengan tartil. Dan kita juga akan belajar tahfizul Quran, yaitu cara mudah membaca, cara mudah menghafalkan Al-Quran, yaitu pada juz 30 ataupun juz amma, yaitu pada surah Al-Balad pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15, melanjutkan pada pertemuan kita sebelumnya. Mari kita mulai, kita awali dengan bacaan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pada ayat yang ke-11, perhatikan bagaimana cara membacanya. Falaqtahamal 'aqabah. Perhatikan. Falaqtahamal 'aqabah. Di sini terdapat huruf qaf yang berharokat sukun, ini dibaca mati dan ditambah dengan qalqalah ataupun pantulan suara. Falaq itu namanya qalqalah. Falaqtahamal 'aqabah. Di sini ada alif lam, lamnya sukun, alif lam qamariyah, lamnya sukun, dibaca falaqtahamal, seperti itu. Falaqtahamal 'aqabah, semuanya pendek. 'Aqabah. Di sini terdapat tak marbutoh. Ketika waqaf, ketika berhenti, maka dimatikan huruf yang paling belakang. Karena di sini tak marbutoh, maka berubah menjadi huruf H. Jadi cara membacanya bukan falaqtahamal 'aqabat, bukan seperti itu, tapi falaqtahamal 'aqabah. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-12, perhatikan cara membacanya. Wa ma adraka mal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Mimnya dipanjangkan, ada tanda alifnya seperti ini. Ini mad jaiz munfasil, dibaca 5 ketukan, 5 harokat. Wa ma adro, talinya sukun, dimatikan di qalqalah. Ro-nya panjangkan. Adro kamal, mimnya dibaca pendek meskipun ada tanda alif ini, karena di sini ada alif lam qamariyah, lamnya disukun, maka langsung dibaca wa ma adro kamal 'aqabah. Taknya dimatikan ketika tanda waqaf dimatikan, dan di sini taknya dirubah dengan huruf H. Wa ma adraka mal 'aqabah. Kita baca pada ayat yang ke-11, perhatikan. Falaqtahamal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-13, perhatikan cara membacanya. Fakku raqabah. Perhatikan. Fakku raqabah. Di sini terdapat huruf kaf yang berharokat tasdid, ini dimasukkan, diidghamkan, ditekan.
Cara membacanya fakku raqabah, jangan dikolkolah fakku, tidak boleh. Karena bukan termasuk huruf yang memiliki pantulan suara. Biasa fakku raqabah, qafnya dikolkolah. Fakku raqabah, taknya dimatikan seperti huruf H ketika waqaf berhenti dibaca fakku raqabah. Kita baca falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-14. Perhatikan cara membacanya. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Au, wawu sukun, ini dibaca au it'amun, toknya berharokat sukun dimatikan dan dibaca qalqalah ataupun dipantulkan suaranya. Au nya dipanjangkan, mungfi, dhammah tanwin bertemu dengan huruf fa, hukumnya dibaca ikhfa, ini disamarkan. Fi, fa-nya dipanjangkan, ada ya sukun, matobi'i dua ketukan. Fi yaumin, wawu sukun dibaca min dzi, kasrah tanwin bertemu dengan huruf dal, hukumnya dibaca ikhfa. Cara membacanya yaitu disamarkan, jadi disamarkan yaumin dzi, dzi-nya panjang, ada ya sukun matobi'i. Masghabah, huruf sin-nya sukun dibaca mati. Masghabah, taknya dimatikan ketika waqaf, ketika berhenti dirubah dengan huruf H. Maka cara membacanya fi yaumin dzi masghabah. Kita baca au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Kita baca dari awal. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Selanjutnya pada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-15. Perhatikan cara membacanya. Yatiman dza maqrabah, yatiman dza maqrabah, taknya dipanjangkan, ada ya sukun, dibaca matobi'i dua ketukan. Yatiman dza maqrabah, taknya dipanjangkan. Yatiman, di sini ada fathah tanwinnya bertemu dengan huruf dal, ini hukumnya dibaca ikhfa. Cara membacanya yaitu dengan cara disamarkan, jadi disamarkan yatiman dza maqrabah, dza panjangkan, ada tanda alifnya matobi'i dipanjangkan dua ketukan. Dza maqrabah, qafnya dimatikan dibaca sukun diqalqalah. Maqrabah, ba-nya di sini dibaca, taknya dimatikan diganti dengan huruf H. Maka cara membacanya yatiman dza maqrabah, jangan dibaca yatiman dza maqrabatin, tidak boleh. Kita baca dari sini fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah. Alhamdulillah, kita telah belajar bersama-sama yaitu tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan benar, dengan tartil.
yaitu pada surah Al-Balad pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Jadi kunci untuk menghafalkan Al-Quran adalah sebelumnya dibaca terlebih dahulu dengan bacaan yang benar, yang tartil, serta kita identifikasi hukum-hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalam ayat yang akan kita hafalkan. Gunanya untuk apa? Supaya kita dalam membacanya tahu betul rambu-rambunya secara benar. Mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek, mana yang dibaca gunnah berdengung, mana yang dibaca idhar jelas. Kita betul-betul mengetahui. Jangan sampai kita membaca Al-Quran sedangkan kita tidak paham, sehingga kemungkinan besar bacaan kita pun banyak terjadi kesalahan. Sehingga perlu sekali dibaca dengan bacaan yang baik dan benar, tartil. Dan selain itu untuk cara mudah menghafalkan Al-Quran yaitu setelah kita baca dengan tartil, bacalah ayat tersebut berulang kali sebanyak-banyaknya. Boleh 5 kali, 7 kali, dan seterusnya. Insya Allah ketika kita betul-betul membaca dengan tawajuh, dengan mata kita melihat setiap huruf-hurufnya, insya Allah bacaan yang keberapapun itu lama-lama akan memberikan kemudahan untuk kita dalam menghafalnya. Mungkin ketika membaca 3 ayat belum hafal, boleh ditambah lagi, dan seterusnya. Insya Allah dengan kita niat yang ikhlas karena Allah, Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang berlimpah karena kita membaca Al-Qur'an dengan penuh diikhlaskan, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu, untuk cara mudah menghafalkan Al-Qur'an, di sini akan kita baca pada setiap ayatnya, yaitu 3 kali 3 kali. Pada setiap ayatnya kita baca 3 kali 3 kali. Mari kita mulai dari ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca 3 kali 3 kali pada setiap ayatnya. Falaqtahamal 'aqabah. Falaqtahamal 'aqabah. Falaqtahamal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah. Fakku raqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah. Yatiman dha maqrabah. Yatiman dha maqrabah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah belajar bersama-sama yaitu bagaimana cara mudah membaca Al-Quran dengan benar ataupun tahsinul Quran, dan kita juga telah belajar tahfidzul Quran, cara mudah menghafalkan Al-Quran yaitu pada juz 30 ataupun juz amma pada surah Al-Balad pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15, melanjutkan pada pertemuan kita sebelumnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah penting sekali ketika kita akan menghafalkan Al-Quran, pada ayat tersebut dibaca dengan tartil, dengan benar terlebih dahulu, dan setelah itu untuk cara mudah menghafalkannya dibaca dengan tartil sebanyak-banyaknya. Insya Allah ketika kita membacanya dengan sungguh-sungguh, mata kita juga tawajuh melihat setiap huruf-huruf yang ada di dalamnya, maka insya Allah otak kita pun akan terekam oleh
apa yang kita lihat. Mungkin 5 kali, 7 kali belum hafal, bisa ditambah lagi, misalkan 10 kali dan seterusnya. Insya Allah dengan istiqomah maka Allah Ta'ala akan berikan kemudahan serta kemudahan. Semoga metode ini bermanfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar dan bagaimana cara mudah menghafalkan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.